Saya terlahir non muslim gitu. Non muslim. Gimana itu bisa hijrahnya itu? Hijrahnya tidak SMA. Bapak kan pemangku atau pendeta kan. Kamu nanti jadi pengkhianat menurut kita. Ini agama menurut kita harus ikuti. Avatar dalam agama Hindu itu siapa, Pak? Nah, avatar itu Nabi Muhammad. Saya terlahir non muslim gitu. Non muslim. Gimana itu bisa hijrahnya itu? Hijrahnya tidak SMA. Oh, awalnya Hindu. Iya. Oh iya, Lampung banyak ini ya, Bali ya. Iya. Berarti keturunan Bali dong. Kalau keluarga dari Jawa, Oh, jangan. dari Mbah. Jadi sekolah di SMA dengar kan pelajaran Islam kan, akhirnya berpikir perbandingkan dengan agama kita kan, orang beda ya. Pertama ya sedikit sama-sama punya Tuhan kan. Tapi lama-lama ingin tahu kan Islamnya apa kan. Akhirnya banyak tanya, banyak diskusi, banyak membaca, akhirnya jatuh hati. Jatuh hati dengan Islam. Itu SMA tuh. Jatuh masuk Islam, seperti apa kan pemangku kita kan. Maksudnya tadi apa? Dengar dari orang, nah, kita dipanggil, ini ya, siapa? Kenapa? Salah saya kok tertarik dengan Islam. Oh, nggak bisa. Tapi kita punya hak untuk berpikir. Saya mau memikirkan tentang Islam. Kalau memang saya punya keyakinan tentang Islam, saya akan ikut. Bapak bisa luruskan. Berikan kamu diancam ya. Ketika diancam, bingung. Terus apa batalin gitu kan. Terus Islam apa balik lagi gitu ya. Akhirnya dari ustaz dari motivasi Islam, yakinlah, dan saya takut ya. Saya berdoa, saya selalu berdoa nanti Bapak dapat hidayah seperti saya. Akhirnya pesantren ke Jawa, jadi pesantren lanjutan, tapi tanpa biaya, jadi mau ke Jawa sama dinas pariwisata. Karena ke Jawa, hampir 8 tahun di Jawa. Balik Jawa sama keluarga. Bahwa kita akan Islam, benar, diskusi panjang dengan Bapak pendeta kan, berdebat istilah kasarnya. Ya. Masalah Tuhannya, masalah ajarannya, masalah tapi banyak saya ambil kesamaannya daripada perbedaannya. Apa kesamaannya Hindu dengan Islam? Saya terangkan. Perbedaannya supaya ada tersinggung. Banyak
sampaikan kesamaannya, ya akhirnya bapak saya itu berpikir positif tentang Islam. Itu ya. Iya. Nah, satu contoh kan. Kesamaan di dalam kitab agama Hindu itu, di kitab Jatuh Weda itu, di Yatna ayat bab Yatna pasal berapa ini? 2 atau 3, bahwa akan ada seorang avatar disebut dalam kitab Hindu itu. Ya, seorang avatar yang lahir dari seorang Wisnuyah. Ibunya bernama Sumanti. Tahu nggak Bapak? Avatar itu siapa? Lahir dari seorang ayah yang namanya Wisnuyas. Wisnu itu artinya Tuhan. Yas itu hamba. Berarti kalau digabung hamba Tuhan. Kalau dalam Islam, Pak, hamba Tuhan itu sebenarnya Abdullah. Nah, Abdullah itu anak ayah daripada Nabi Muhammad. Sumanti itu ibunya. Ibu dari avatar, kan? Sumanti itu artinya perempuan yang aman. Perempuan yang damai. Nah, di Islam juga ada istri Abdullah, ibu Nabi Muhammad, Siti Aminah. Siti Aminah itu juga perempuan yang damai, perempuan yang aman. Nah, avatar dalam agama Hindu itu siapa, Pak? Sekarang saya tanya, siapa avatar agama Hindu? Sudah datang apa belum? Sudah ketemu apa belum? Belum, katanya. Sampai sekarang belum ada. Nah, avatar itu Nabi Muhammad. Dia dalam kitab Hindu itu langsung, di dalam kitab Hindu itu langsung disebutkan bahwa dia mendapatkan wahyu di dalam gua. Kemudian punya sahabat setia 4 orang. Kalau dalam Islam dia itu sahabat 4. Bakar, terus Ali itu kan. Kemudian dia bermigrasi dari selatan ke utara. Nabi Muhammad juga berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian kembali lagi ke Mekah. Nah, inilah kesamaannya. Siapa avatar itu? Sampai sekarang di Hindu itu tidak ketemu. Menjadi rahasia sampai sekarang. Siapa avatar itu? Bahkan ditunggu-tunggu sampai sekarang. Nggak usah ditunggu-tunggu, Pak. Avatarnya sudah lama datang. Dijawab sama Islam. Nah, avatarnya itulah pembawa kedamaian. Juru selamat dunia, yaitu Nabi Muhammad. Ini saya cocok-cocokkan ya. Saya cocok. Jadi tidak perlu bingung-bingung nunggu avatar. Nah, avatar kok sudah datang. Jadi nggak tersinggung ya secara. Iya, nggak tersinggung ya. Dia nengok kitabnya dia langsung kan, nengok kitab apa bedanya langsung. Iya. Terus avatar ini siapa? Kapan? Siapa? Kapan munculnya? Kapan datangnya? Siapa? Nah, avatar itu kan artinya juru selamat. Juru selamat pembawa perdamaian. Siapa? Namanya bukan avatar. Avatar itu artinya juru selamat pembawa kedamaian untuk manusia. Siapa ini? Siapa kalau bukan Nabi Muhammad, saya bilang. Nah, mulai dia berpikir ya. Saya terangkan kebaikan Islam, kehebatan Al-Quran, tentang kebenaran Al-Quran secara ilmiah, terbukti nyata. Ada laut yang airnya asin dengan tawar, dia tidak bisa bersatu, disebut dalam Al-Quran surat Al-Mulk, dan itu dapat dibuktikan secara astronomi, dan itu nyata. Kemudian tentang bahwa bumi ini
Menurut ilmuwan dulu katanya data Al-Quran menyatakan bahwa bumi bulat, dan sekarang ternyata terbukti bahwa bumi bulat. Dulu disebut bahwa matahari yang berputar, salah, yang berputar bukan matahari tapi bumi. Karena Al-Quran disebutkan. Jadi ya, terbukti semua secara ilmiah. Al-Quran itu luar biasa, hebat. Bukan karangan ya. Bukan karangan. Dan kalau Nabi Muhammad di mengarang, zaman itu, kok bisa dia nebak di zaman teknologi yang canggih sekarang, yang ilmunya baru ditemukan di abad 21. Bagaimana dia ngarang? Mana dia ngarang? Kejadian manusia pun sudah diceritakan. Nah itulah hebatnya Al-Quran. Banyak yang mengatakan tentang Al-Quran. Akhirnya mulai banyak bertanya, banyak berdiskusi, banyak bertanya. Tapi prosesnya cukup lama, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun baru dia menyatakan. Masih bisa. Ya, dia pertama karena mau buru-buru dia kan, selain malu dengan jamaahnya, dengan berikutnya dia Pak Imam kok tiba-tiba berbelok gitu ya. Jadi dia pelajari dulu matang-matang. Zaman tuh Zainuddin MZ kan lagi tenar. Saya kasih review pas dengerin Zainuddin MZ. Nah, ini Islam seperti ini. Nah, semenjak saya kasih itu hobi dia dengan tapi belum Islam kan. Nah, lama-lama dia sering hobi dengan ceramahnya kan. Enak ceramahnya. Enak. Nah, dia tarik masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi karena di situ banyak orang Bali ya, Pak Nyoman, Pak Made. Ya, mulai dia secara intimidasi lah. Kenapa Islam? Kamu ini udah tokoh ini. Kamu mengkhianati masyarakat. Intimidasi secara lahir dan batin. Nah, khawatir ya, keimanan masih labil. Akhirnya saya hijrah. Dalam saya ini Nabi hijrah dari Lampung ke Singkut. Saya bawa ke Singkut. Singkut itu di mana? Singkut 2 Siliwangi. Oh, dekat ini. Lain kecamatan 25 kilo dari sini. Cari aman ya. Berikut ibunya, berikut Iya. istrinya. Dengan ibu semua, kemudian akhirnya kakak adik saya, keluarga semuanya lanjut masuk Islam. termasuk bapak ikut sini juga. Iya, tinggal di situ beli tanah. Satu keluarga hijrah ke sini semua. Iya. Dan berkahnya mungkin ya sudah jadi takbir suratan tadi. Ya, karena saya dikenal mualaf katanya kan, disuruh ceramah, suruh cerita kan. Nah, akhirnya karena mungkin dianggap menarik, banyak orang penasaran. Nah, iya, sering diundang ceramah mana-mana sampai ke sini kan. Nah, pas pesantren ini lagi kosong. Jadi masyarakat tertarik, Ustaz, mau nggak ngisi pesantren sini? Ayo dulu, pesantren masih kosong. 2 tahun tidak ada kegiatan. Ya kita waktu itu sudah terbiasa susah juga di awal. Pertama susah ya. Nah, ya lanjut. Lanjut. Mau parah. Pak, bagi 2. Alhamdulillah zaman itu agak lumayan hasilnya. Harga 10.000, sempat 15.000. Ya, zaman Pak Osdi.
Di Lampung waktu itu sampai 25.000 kalau nggak salah. Jadi sambil bekerja sama orang, kita sambil buka kebun lah, menanam lagi, motivasi. Ini belum jalan, belum mulai masih minta tunjuk. Mana cara negara pesantren? Akhirnya mulai ngajak malah anak-anak sambil ceramah-ceramah. Ya kita dilihat sore kan. Saya belajar di Jawa, cara ngajarin Al-Quran yang cepat, anak itu bisa nangkap ya. Saya terapkan. Dari sedikit jadi banyak. Awalnya 5 orang, ini dalam jangka 6 tahun, sudah 700 orang. Ya, SD juga begitu. Tengok sore berjalan, saya coba SD kan. SD-nya baru 5 tahun, berjalan juga. SD jalan 3 tahun, buka TK. TK-nya jalan juga. Semuanya jalan. Secara bertahap, cita-cita ke depannya, buka SMPT atau STS, sampai SMA atau ada. Masih semangat. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa di tempat kami Pondok Pesantren Rahmatul Ummah Sorolangun Jambi, ya, yang memang program utamanya adalah Al-Quran, tahfiz. Nah, kondisi Al-Qurannya seperti ini. Ini sudah setahun dipakai. Karena namanya barang dipakai, ya pasti seperti ini, ya lecek, rusak gitu. Apalagi anak-anak yang pakai gitu kan. Jadi dalam kondisi yang seperti ini kadang ya kami ikut prihatin. Andai kata ada saudara-saudara kami yang terketuk hatinya untuk mewakafkan Al-Quran sebagai pengganti Al-Quran yang rusak ini, alangkah senangnya dan semangatnya anak-anak yang mereka menghafal Al-Quran setiap hari, yang dimana setiap ayat itu dibaca sambil nengok saja itu minimal 20 kali sampai 60. Kemudian dihafal juga begitu 60 kali setiap ayatnya. Jadi kita bayangkan berapa kali anak-anak kita membaca Al-Quran setiap harinya. Dan apabila Al-Quran itu adalah wakaf dari seorang hamba Allah, tentu dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dibaca oleh anak-anak kita, para penghafal Al-Quran. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, "Man dalla ala khairin fa'alaihi mislu ajri fa'il." Siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Kalau kita berwakaf Al-Quran, kemudian Al-Quran itu dibaca oleh anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, maka yang mewakafkan Al-Quran itu juga mendapatkan pahala seperti pahala anak-anak yang membaca. Dan itu sangat luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengkader kepada para generasi pencinta Al-Quran, dakwah Islam bi'ihlahi kalimatillah. Terima kasih kepada semuanya, saudara-saudaraku yang telah mewakafkan Al-Quran kepada anak-anak kami. Semoga menjadi amal jariah yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai.
Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.